Halo, gua Fajar Nugra dan ini adalah monolog gue. Bingung cerita apa ini. Sebenarnya gua tuh udah nyiapin cerita sih sebelum kesini. Tadinya kayak pengen bahas tentang kuliah gua gimana, terus pengalaman stand up gua seperti apa, terus kenal stand up atau sebelum stand up tuh gua jadi apa segala macam. Cuman gue tuh sebenarnya lagi kayak punya keresahan gitu sih sama, bahkan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang punya keresahan sama orang-orang yang selalu ngomentarin mata gue. Nih sekarang gue mau ngomongin tentang kesehatan gue nih. Ngomong kesehatan mata gue. Jadi kalau misalkan gue nih perform stand up di TV atau gue bikin konten di Instagram story itu segala macam, atau bikin YouTube juga, pasti komentar itu fokusnya ke mata gua, bukan sama konten gua. Bukan, Bang Fajar lucu banget nih, bukan kayak gitu, bukan. Bang Fajar matanya kenapa? Bang Fajar matanya kecil sebelah. Cuman ya gimana, gua nggak akan bisa ngejawab langsung karena ya bakal panjang banget kalau gua ceritain. Makanya nih sekarang nih di monolog gue, mudah-mudahan banyak yang nonton juga. Terus teman-teman juga yang udah nonton mungkin akan langsung sadar diri kalau gua nggak akan nanya lagi deh kayak gitu deh, ya kan? Banyak banget nih. Pertama tuh, gua tuh kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu selalu gua jawab tentang pakai komedi aja gitu. Kayak misalkan gua tuh lagi pakai kaos warna merah gitu kan. Terus ada yang nanya misalkan, Bang Fajar kenapa matanya kok merah? Gue selalu jawab kayak, ya biar matching sama kaos. Kayak gitu-gitu, karena gue nggak akan bisa ngasih yang sebenarnya. Terus, Bang Fajar kenapa matanya kok kecil sebelah? Udah kayak tete gitu. Maksudnya, gue bingung aja kalau misalkan gue ceritain gitu. Jadi, sebenarnya mata gue ini, yang kiri, kenapa beda sama yang kanan? Karena dari kecil, dari kelas 4 SD, mata gua yang kiri itu tidak bisa ngelihat. Jadi gua cuman ngelihat satu mata. Gua cuman punya satu mata. Udah kayak wayang kulit ya, matanya satu. Ya kan? Itu adalah keresahan gua. Maksudnya ya, gimana ya? Gua juga pengen, sembuh pengen gitu kan. Cuman ya bagaimana, gua harus berdamai sama diri gua yang sekarang gitu. Kenapa mata gua cuman sebelah, sekarang kenapa mata kiri gua udah nggak bisa ngelihat. Jadi dulu ceritanya, waktu gua kecil, gua pernah berantem. Cuman bukan berantem yang beneran karena ada masalah, tapi kayak bercanda, beberanteman. Kalau kata Sunda tuh beranteman gitu loh. Nah, gua nggak sadar pada saat itu tuh. Gua nggak tahu entah kena sikut, entah kena tonjok, entah kena apa segala macam, yang jelas bercandanya tuh fatal banget. Sampai ketika malam itu kan bercandanya malam kan, sampai pagi gue bangun tidur, mata gue yang kiri tuh sakit banget, beneran sakit banget. Gue nangis senangis-nangisnya. Terus nenek gue itu ngebawa gue ke puskesmas. Mungkin itu adalah salah satu kesalahan kenapa mata gue sampai sekarang nggak bisa ngelihat, adalah pertolongan pertamanya langsung ke puskesmas. Ya seperti bukan gimana ya, bukannya gue menjelekan atau apa, tapi kayaknya kalau misalkan yang urgent gini lebih baik langsung ke IGD atau apa segala macam. Iya sih, gue suzonya adalah ketika saat itu di puskesmas salah satu daerah itu tuh belum mumpuni gitu, alat kesehatan dan obatnya tuh belum mumpuni. Jadi gue tuh ditetesin obat mata gitu, bukannya sembuh, tapi malah sakit banget gitu. Gue tuh curiga kayak ini mah bukan ditetesin obat mata gitu, kayak di puskesmas kan ada vaksin suntik kaki gajah ya, gue dimasukin gitu. Gue nggak tahu. Maksudnya suzonya gitu kan. Itu kesalahan pertama dibawa ke puskesmas. Makin parah, sakit gitu kan. Akhirnya gue dirawat di rumah sakit ternama di kota Bandung, yaitu adalah Rumah Sakit Mata Cicendo. Di situ gue dirawat di Cicendo sekitar kayak, pokoknya lama banget. Gue dirawat inap lama banget, sekitar ya 2 jam kalau enggak ya. Sedikit komen lah ya. Gue dirawat di Cicendo kayak sekitar 1 minggu lebih atau sekitar 2 minggu lebih aja gitu. Terus yang gue inget, gue masih kecil banget situ. Yang gue inget tuh adalah lorong Cicendo, terus dokternya cewek, rambutnya pendek. Terus di lorong sebelah kiri itu adalah ruang operasi, lorong sebelah kanan seberangnya, kalau nggak salah seberangnya itu adalah kamar gue. Nah, cara pengobatan di sana
Itu menurut gua nggak akan pernah gua lupain sih. Itu luar biasa. Kalau misalkan lu tahu nih, teman-teman tahu, ada pensil yang isi ulang, kayak cek 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 yang gitu, terus pensilnya. Nah, jarum segede pensil itu dipatahin, tek. Ya pokoknya dipatahin ya, pensil itu dipatahin, terus jarum kayak kecil gitu. Operasinya dimasukin ke mata gua. Wah, itu gua kejar setengah mati, gua nangis banget, sakit banget dimasukin ke mata gitu loh. Beneran jarum sekecil ini dimasukin ke mata. Jadi kalau lu nonton Final Destination, gua mah main. Iya kan, main gua nih Final Destination. Itu gua nangis banget. Berapa lama gua selalu di seperti itu. Alhamdulillah rasa sakitnya hilang. Penglihatan juga hilang. Tapi ya gue sangat bersyukur gitu. Gue bersyukur banget punya keluarga yang apa ya, selalu support gue, bikin gue ceria meskipun gue sudah kehilangan satu mata. Selesai operasi mereka selalu ngasih makanan kesukaan gue kayak nyam-nyam gitu-gitu segala macam tuh, mereka support banget sih. Terus akhirnya ya udah, rasa sakitnya hilang dan akhirnya gue divonis untuk oke, Fajar, rasa sakitnya hilang. Udah nggak sakit lagi, tapi memang tidak akan bisa melihat. Jadi mata kiri gue ya udah hilang aja, gone gitu kan. Cuman gue bersyukur, alhamdulillah, gue selalu bersyukur. Apapun itu gue selalu mengambil hikmahnya gitu kan. Yang diberikan bukan selalu tentang kesedihan, tapi kadang suka ada aja yang ya udah ada cara buat bersyukur lainnya, ada kesenangan lainnya gitu kan. Cara gue bersyukur adalah ya oke lah, masalah orang itu memang beda-beda. Kesanggupan orang untuk menghadapi masalah itu juga beda-beda gitu kan. Mungkin ini masalah gua, kesanggupan gua segini. Tapi gimana ya kalau misalkan orang yang beneran buta dua-duanya gitu. Ya mereka akan ngiri juga. Di atas gua masih ada orang seperti itu. Di atas orang yang tunanetra, itu masih ada orang yang dia punya cara bersyukur ketika melihat orang yang tidak memiliki tubuh yang lengkap segala macam. Itu selalu ada cara untuk bersyukur lah, ibarat kata. Buat netizen nih ya, harusnya aduh. Ya nggak salah, kalian tuh nggak salah teman-teman. Kalian sama sekali tidak salah ketika menanyakan. Kalian membuktikan bahwa kalian care sama gue gitu. Ih, Bang Fajar matanya kenapa gitu. Tapi nggak tahu kenapa pertanyaan itu buat gue kayak, aduh udah dong jangan ditanyain. Gue tuh pengen konten gue juga diperhatiin gitu loh. Bang Fajar lucu, Bang Fajar ganteng, kan pengen kayak gitu ya. Jadi sekarang tentang mata. Gue tuh pernah ya, waktu itu gue umur berapa ya, masih kecil banget. Itu ada, kalau kalian tahu, sinetron yang 3 dimensi. Mungkin anak 95, 90-an tahu tuh. Entah di SCTV entah apa, sinetron 3 dimensi. Yang kalau mau nonton mewajibkan pakai kacamata 3 dimensi. Yang merah sama yang biru tuh, ya kan? Ini dari warnanya beda tuh, merah biru, berarti fungsi matanya yang kanan kiri beda, ya nggak sih? Sementara gua yang kiri nggak bisa ngelihat, jadi yang merah doang. Bukan 3 dimensi yang gua dapet, 3-nya doang. Ini kenapa orangnya 3 ya? Kok nggak muncul orangnya gitu yang gue dapat seperti itu. Siapa lagi ya kesedihan gue? Oh ya, pernah tuh pengalaman gue waktu itu kerja bareng sama Marcel Widianto di salah satu OTT, sketsa gitu kan, sketsa. Terus nah si orang produksinya itu mempermasalahkan mata gue. Fajar, mata kamu lagi merah nih di kamera, jadi nggak bagus. Oh iya kak, maaf kak. Kami beliin tetes mata ya. Oh ya udah, gue dibeliin tetes mata dong, obat tetes mata yang biasa ada di minimarket gitu kan. Gue tetes, oke aman tuh, 3 kali tetes udah tidak merah lagi gitu kan. Beres segala macam. Merah lagi tuh. Syuting seharian, gue bisa netes berapa puluh kali. Sampai Marcel bilang, lu hati-hati, ntar malah takut buta. Dalam hati gue, udah buta kok. Lu aja yang nggak tahu kan, Sel. Lu hati-hati takut buta katanya. Jadi ya seperti itu sih, mata gue tidak bisa melihat yang kiri teman-teman. Gue pengen banget sembuh tuh. Cuman gue pernah berobat, katanya ini sudah terlalu lama, jadi kami pun tidak menyanggupi untuk Bang Fajar bisa melihat lagi atau bukan. Cuman bukan gue sedih terus gitu. Gue sangat sudah berdamai gitu. Karena ya balik lagi, banyak banget cara yang bersyukur. Gue kadang suka apa ya, kasihan atau bukan kasihan apa ya, kayak oh ternyata gue masih dikasih keberuntungan seperti ini. Gue alhamdulillah meskipun gue ngelihat satu mata nih yang kanan doang, minus silinder itu nggak ada.
Gue kadang sama teman-teman gue yang pakai kacamata gitu, yang mengharuskan kacamata terus pakai soft lens apa segala macam, mereka minus, mereka silinder. Kadang kalau misalkan ngelihat yang jauh tuh harus kayak merem dulu gitu. Nah, gue tuh alhamdulillah nggak harus seperti itu. Cuman ya memang balik lagi gue harus ngejaga mata gue, meskipun gue pengendara motor, jadi kayak gue harus pakai kacamata atau di helm ditutupin kayak gitu-gitu sih. Jadi buat temen-temen netizen, terima kasih banyak kalian sudah care sama gue untuk nanyain mata gue kenapa gitu kan. Terima kasih banyak teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang nonton nanti jangan komen-komen lagi kayak gitu ya. Komennya tentang konten gua ya. Gua udah brainstorming capek-capek. Ya kan, bikin konten, ngerekam suara juga gitu kan. Yang diperhatiin mata gua. Apa-apalah, ya kan, itu kan salah satu bentuk care kalian terhadap gua. Terima kasih banyak lah teman-teman, dan doain juga mudah-mudahan suatu saat nanti akan ada keajaiban mata kiri gua bisa melihat lagi. Amin ya. Ini udah berapa lama, Rip? Lip? 12. Oke. Tapi ini tadi 1 menit lama mulai. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi, siap. Iya, kudu 15 kata. Oke. Pengalaman apa lagi ya? Itu ditanda dikasih tahu. Nah, terus tadi kan cerita seputar mata gua ya. Sekarang gua pengen cerita pengalaman stand up. Boleh kali ya? Ya, pengalaman stand up gua nih yang tidak akan pernah gua lupakan sampai kapanpun pokoknya. Pertama, event salah satu aparatur negara di Indonesia gitu kan. Jadi sedang ada event kenaikan jabatan, ya kan. Terus gue tampil stand up. Gue diundang sebagai stand up komedian di situ. Acaranya itu ngaret 40 menit. Itu acaranya di Surabaya. Acaranya ngaret 40 menit. IO-nya itu langsung putar otak. Ini gimana ya biar acaranya nggak dragging, biar acaranya nggak garing, biar energinya naik lagi. Oh, kita switch aja. Rundown-nya dirubah tuh. Yang tadinya Fajar Nugra dulu tampil stand up, kemudian dangdut. Ya kan? Diputar. Das. Dangdut dulu, kemudian Fajar Nugra. Beres dangdut. Aduh, gimana ya? Itu acara udah ngaret segala macam. Banget. Beres dangdut. Ini dia Fajar Nugra. Bahkan salam saja, mungkin yang jawab cuman ya 1 orang, manajer gua doang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer gua, waalaikumsalam, Jai. Sumpah beneran kayak, aduh, ini gimana caranya? Gue beneran, wah, 7 menit kali gue stand up, nggak ada feedback sama sekali. Itu kalau misalkan ada jam, ada pengharum ruangan, kerasa tuh suaranya tuh. Ada jam, tek kerasa itu, beneran hening, sekali hening. Dan di menit ke-7, gue harusnya stand up 15 menit. Di menit ke-7, di belakang, paling belakang, gue sebut aja ya, ini event polisi. Paling belakang banget, ada polisi, di paling belakang banget ada polisi yang teriak, "Modon, modon, modon." Gua nggak tahu, gua orang Jawa Barat, orang Sunda. Modon artinya apa? Manajer gua orang Jawa. Tiba-tiba ke depan, set. Kok disuruh closing? Oh ya udah deh, gua closing aja kan di menit ke-7 sekian. Nama saya Fajar, terima kasih banyak. Set, turun. Mas, modon apa sih artinya? Turun. Disuruh turun sama polisi. Wow, gimana mental nggak turun? Udah tuh, event polisi itu. Terus yang kedua, itu pernah gue ngisi acara tahun baru di salah satu hotel di Kota Bogor. Ya kan? Kita sebenarnya sebagai seorang stand-up komedian, ketika penampilan kita jelek, itu nggak boleh nyalahin penonton. Nggak boleh nyalahin apapun. Mungkin kitanya, gitu kan. Cuman kalau buat gue kayaknya nih wajar deh gue nyalahin apapun ya. Karena gini venue-nya, ini gue nih stand-up nih. Penonton samping kanan, samping kiri. Lu tahu tengahnya apa? Kolam renang. Gue disuruh ngehibur air. Udah gitu kan itu event tahun baru ya. Setelah jam, ya pas gue stand up, itu kayak ngedeketin jam 12. Lu tahu tiba-tiba ada apa? Di rooftop hotel ada yang bakar petasan. Allahu Akbar, gue di-heckling sama petasan, lu bayangin. Event ketiga ini nih yang menurut gue paling gokil sih. Event gue ya stand up ini adalah yang paling gokil. Gue pernah stand up di salah satu kementerian, ya kan? Awal-awal enak banget penontonnya. Gue roasting, gue riffing gitu kan, gue gombal ke penonton cewek, pecah banget. Wah, respect deh gue sama gue pokoknya.
pecah banget gitu kan. Stand up. Gue punya beat closing, ada sekitar 6 jokes, itu seputar korupsi. Dan itu udah diuji dimanapun pecah. Pokoknya gue udah percaya sama jokes itu, makanya gue jadiin closing ya kan. Tiba-tiba pas di jokes pertama, gue bahas korupsi. MC maju dari kiri panggung. Bang Fajar, udah bang, closing aja. Loh, kenapa? Waktunya kan masih banyak. Gak apa-apa bang, closing aja. Oh, terima kasih, sekian, nama saya Fajar. Gue turun ke bawah. Set. Kenapa bang? Kok disuruh turun? Iya, tadi Bang Fajar bahas korupsi. Emang kenapa? Di sini udah biasa korupsi. Huhuy. Take a money and go to home. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton monolog gue. Subscribe channel Stand Up Indo. Dukung terus.